Presiden Jokowi buka suara soal rencana kenaikan BBM subsidi jenis Pertalite yang mengemuka belakangan ini. Menurutnya, kebijakan itu harus diputuskan dengan hati-hati. Pasalnya, kenaikan harga komoditas tersebut akan berpengaruh terhadap masyarakat. Jokowi mengatakan jangan sampai kenaikan Pertalite itu berdampak pada penurunan daya beli, lonjakan inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan keputusan atas rencana kenaikan harga BBM berada di tangan Jokowi. Yang pasti, Luhut menegaskan pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga demi mengurangi beban subsidi. Ia memastikan pemerintah akan berhitung dengan sangat hati-hati. Sebab, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi. Minggu ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, bahwa pemerintah akan menaikkan harga Pertalite dan solar. Tentunya ini bukan kabar gembira bagi rakyat, karena kenaikan BBM ini akan berimbas pada kenaikan harga barang-barang pokok. Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, bahwa subsidi BBM telah menghabiskan anggaran senilai 502,4 triliun. Anggaran besar tersebut digunakan untuk menjaga agar angka inflasi tidak melonjak tinggi. Tetapi ternyata subsidi yang dikorbankan sehingga resiko inflasi tentu saja jadi konsekuensi yang akan dihadapi oleh bangsa ini. Di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah pasca pandemik, yang belum sepenuhnya pulih usai, tentu kebijakan ini belum tepat. Karena dampak yang harus ditanggung masyarakat dari kenaikan BBM ini sangat besar. Dan ini akan ada efek buruk yang berantai di masyarakat. Jika memilih resiko mana yang paling berat, sebetulnya pemerintah masih punya banyak alternatif dengan pertimbangan bahwa pertama, pemerintah mengalami surplus dari penggunaan APBN sebesar 73,6 triliun per Juni 2022. Artinya masih ada dana yang belum dioptimalkan. Kedua, ada pembangunan infrastruktur yang masih bisa ditunda karena tidak memberikan manfaat langsung kepada daya beli masyarakat, seperti pembangunan IKN dan kereta api cepat. Artinya, menaikkan harga BBM lebih beresiko ketimbang menunda pembangunan IKN ataupun kereta api cepat. Atas dasar pertimbangan tersebut, tentunya subsidi BBM masih sangat diperlukan. Tetapi di waktu yang sama, pemerintah pun harus mengupayakan agar subsidi tersebut jatuh di tangan yang tepat. Pemerintah harus terus menjaga kemandirian energi. Pemerintah harus terus mewujudkan kemandirian energi dengan penggunaan kendaraan-kendaraan non-BBM seperti listrik, termasuk penggunaan kompor listrik, produksi biofuel untuk berbagai jenis kegiatan, untuk berbagai jenis kendaraan yang dimiliki masyarakat Indonesia. Jika ini berjalan, maka negara ini akan punya kemandirian dari sisi energi, tidak tergantung pada minyak impor, dan tentunya penggunaan subsidi akan bisa diminimalisir. Jika pemerintah benar-benar pro rakyat, maka solusi-solusi di atas adalah solusi yang dapat diambil. Tapi nampaknya willingness pemerintah dalam hal ini masih dipertanyakan.